Good morning, X level. How are you this morning? I hope that you are good and stay healthy. And I hope that you always try to do your best when you study. Okay, for today, we are going to discuss about tematik muatan IPS bersama Teacher Ranto, manfaat pembangunan di lingkungan sekitar dan pembangunan sosial budaya. But before we continue to do our subject, I'd like to invite all of us to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now we want to continue our study. Please open our mind, open our heart, so we can understand what you are talking about. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Pembangunan sosial, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Jadi, pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, tujuan pembangunan sosial adalah tentunya untuk meningkatkan kebutuhan hidup baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Pengertian adat istiadat. Adat istiadat itu adalah sesuatu yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam waktu cukup lama dan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, suatu kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu menjadi suatu adat istiadat. Seperti misalnya, ketika kamu ke sekolah Kristen Basic, kamu menyalam guru, nah itu adalah suatu adat istiadat. Dan adat istiadat itu berlaku di sekolah Kristen Basic. Dan bahkan mungkin sekolah lain juga melakukan hal yang sama. Karena itu juga sudah menjadi kebiasaan kita di dalam bermasyarakat. Oke, nah di sini juga kamu bisa melihat contoh adat istiadat. Adat istiadat itu bisa sama dan bisa juga tidak sama antara suatu daerah dengan daerah lain. Di sini kita bisa lihat contohnya adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki persamaan. Salah satu persamaannya adalah mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Seperti teacher misalnya orang Batak, tentunya ada adat istiadat orang Batak yang sudah biasa dilakukan. Dan itu sudah dilakukan dari nenek moyang teacher. Makanya sebagai orang Batak, kita ikut mengikuti adat istiadat tersebut. Dan kamu juga misalnya, kamu orang Toraja, Manado, tentunya punya adat istiadat yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita dan itu berkelanjutan sampai saat ini. Contoh pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Nah, kita di sini memberikan beberapa contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama di bidang pendidikan, yang dulu kala perempuan di Indonesia itu tidak bisa bersekolah, apalagi bersekolah tinggi. Tapi sekarang banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin, dan bahkan sekarang banyak wanita Indonesia yang menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Nah, di bidang pertanian, organisasi P3A, ini contohnya, organisasi petani pemakai air. Jadi, ini juga merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Di bidang budaya seni,
Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dan masih banyak juga lain-lainnya ya. Nah, untuk tugas proyek kamu, teacher di sini ada menyediakan beberapa gambar. Teacher berharap kamu bisa menggunting gambar-gambar tersebut, kamu print dulu, kamu gunting, terus sesuaikan setiap gambar dengan pembangunan sosial dalam bidangnya masing-masing. Dan kamu buat dalam bentuk tabel. Nah, ini gambar-gambarnya. Kamu print dulu, kamu gunting. Gambar yang mana yang di bidang pendidikan? Kamu tempel di bidang pendidikan. Setelah kamu membuat tabelnya. Ada 10 gambar yang teacher sediakan dan teacher berharap kamu bisa melakukannya dengan baik dan jangan lupa kamu buat tabelnya ya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa teacher sampaikan. Teacher berharap kamu bisa memahami apa pengertian dari pembangunan sosial dan tujuan pembangunan sosial itu sebenarnya apa, adat istiadat itu apa, dan tujuan adat istiadat itu seperti apa. Oke, sampai di sini. Tuhan memberkati.